sambung goleki wasiat atau goleki ungkapan-ungkapan ndak, tapi ini sambungnya memang sambung tergulawentah, terdidik, digenggam, dicekel, direngkuh sampai benar-benar siap. Kemudian sedo dilanjutkan, disiapkan sedemikian rupa, nggak hanya mingguan, nggak bulanan, tahun-tahunan, puluhan tahun bahkan. Sedo diganti, kemudian terus begitu hatta yaumil qiyamah, karena itu menunjukkan bahwa keberadaan Muhammad sebagai rahmatan lil alamin itu tidak terputusnya pelaku dan penjaga zikir. Syara'alakum minadin, jadi syariat itu ditegakkan di dalam menjalankan keberagamaan itu apa yang diwasiatkan para nabi. Nuh kepada kamu, kepada Ibrahim, kepada Musa, Isa, itu semuanya adalah untuk diberi wasiat sama atau dinasihati sama, untuk berperilaku sama, yaitu an aqamuddin, untuk tidak berpecah belah, sehingga semua syariat ritual yang ada mulai dari syahadat ini supaya enggak pecah antarane pikiran, antarane hati, antarane organ, iki gak pecah. Atine nuju kepada Tuhan, maka mengenal Tuhannya, kemudian hati di dalam hati itu sehingga cinta kepada Tuhan. Tidak ada kata lain untuk dapat cinta itu pasti mengenal. Bohong orang yang dapat cinta itu tanpa mengenal, itu namanya simpatik. Kemudian ada jasad melaksanakan tatanan lahir, tatanan syariat. Di dalam jasad ada hati menjalankan kecintaan kepada Dia. Al-hub, kecintaan di dalam hati, fi qalbi, itu kepada Allah, itu yang dituju. Karena otak yang memunculkan gerakan, otak yang akan memunculkan nalar, otak yang memunculkan strategi, otak yang digunakan untuk berpikir, membuat suatu metode supaya dapat dilakukan oleh tangan dan kaki, mata, cara mendengar, cara melihat, cara melangkah, cara mengambil, cara menulis. Itu adalah strategi yang digerakkan oleh otak. Otaknya kosong, otaknya rusak, maka gerakannya adalah gerakan rusak. Otaknya majnun, edan, gerakannya gerakan edan. Akan tetapi otak ini digerakkan oleh hati. Hati cinta kemana? Kalau cinta hubid dunia, cinta kepada dunia, maka otak akan berpikir menggerakkan gerakan-gerakan tangan, mata, pendengaran, penglihatan. Ini adalah semua fokus apa yang dicintai, maka dia akan mengejar dunia habis-habisan. Maka ini adalah aktivitas lahiriah. Ketoknya berbuat baik, tampaknya dipandang itu adalah berbuat soleh, tapi kalau hatinya itu adalah karena hubid dunia, cinta kepada dunia, maka semuanya hanya pencitraan, tidak ada ketulusan, tidak ada keikhlasan. Pun lagi pula ikhlas itu ada ilmunya. Jadi syariat yang diwasiatkan para nabi, para rasul itu sama. Pertama adalah sama. An aqamuddin, untuk dalam menjalani hidup ini adalah menegakkan ad-din atau agama, wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Cuman kaburu alal musyrikin mad'uhum ilaih, tapi itu berat jika pikirannya pecah, jika pikirannya tidak nyatu, itu berat. Disorientasi itu akan berat saat pikirannya itu tidak sinkron antara hati dengan tindakan. Itu ada sesuatu yang sangat berat.
nek gak entuk hadiah berat, nek gak entuk lem-leman berat, kalau nggak dapat pujian berat, kalau nggak dapat penghargaan kan gitu. Akhirnya kan larinya kan ke sana. Pada saat berat bagi mereka yang salah orientasi. Jadi pertama itu. Kemudian yang kedua, syariat yang dilakukan, yang kita jalani mulai dari bersahadat sehingga sadar sebagai hamba, fakta kita nggak bisa apa-apa, sholat supaya kita tuh menjadi manusia yang utuh, menjadi pendengar, penglihat, pencerna yang baik, puasa, kemampuan mengendalikan diri, ngempet, sabar, zakat, tazkiyah, supaya pembersihan diri, membersihkan apa yang berada di dalam dadanya dari perilaku iri, dengki, serai, gumedi, riya, sum'ah, ujub, takabur, haji, qasoda, apapun yang dilakukan dalam menjalankan kehidupan ini adalah kerangka bermakrifat, menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, menyatakan aktivitas ngubengi Ka'bah, mubeng di dunya, tawaf, mulai dari bangun tidur, melek, turu, mangan, melek tidur lagi, kemudian melek, mung muter, mung tawaf, muteri waktu tawaf. Pada saat kita memutar kok ngomah, metu ndek ngomah kerja, saiki tawafe mandek dhisik ndek omah. Mergo enek korin lagi kelayapan. Pada saat semua tatanan lahir atau tatanan syariat ini adalah semuanya bernuansa, berdimensi, menyatukan. Mohon maaf, yang kedua tadi ya, membentuk perilaku fakir. Ini yang menjadi mestinya orang yang syariatnya tertib itu pasti berada di dalam akhlak dan adab. Jadi pertama, syariat itu ada pemiliknya, Tuhan, ada pemiliknya, bukan tafsiran manusia, bukan bacaan manusia, bukan kesimpulan manusia, ada tafsirannya, gini gitu gana gini kan gitu gana kan gitu ya. Jadi pada saat kita mengungkap sesuatu, semua, yang kedua, wasiat semua para nabi itu adalah sama, terbentuknya tidak berpecah belah, cuman taknya double, tidak sekedar farokun, tidak sekedar tafaroku, tapi tata faroku, ada sisipan tak. Itu menunjukkan beratnya kita melakukan sesuatu, butuh jihadunasi, perlu sabar, perlu ngempet, sehingga pada saat kita itu yang ketiga, menunjuk kepada kefikiran hamba, sadar sebagai hamba itu antumul fuqara ilallah. Nek menungso wis ora duwe rasa butuh, nggak merasa butuh, wis cukup, an ra'astaghna, sudah merasa cukup. Menungso iki punya watek an ra'astaghna, merasa cukup. Jadi oh ya, memang uang ini janjane lak ngene to, omah-omah. Kuwi kan gak perlu nikah toh. Gak perlu jenengan iso ngerampok anake sapa, mbok gak omah mbok kunci kenek. Kuwi gawe duwe arep gawe anak pira, 10 kenek rasa nikah kan iso. Jadi makrifate dilewati. Ijabe dilewati, perseksiane dilewati, langsung digondol ngene enek wong wedok di dalan kan gitu. Karepe lak ngono karepe. Makanya agama yang ngono. Jadi beragama pertama itu adalah makrifat, itu bersahadat, itu dilewati langsung sholat ganjaran kan begitu. Jadi gak sah nikah langsung duwe anak, ganjarannya kan anak, anaknya bedik kabeh. Kan awalnya sadar. Sebenarnya Nabi Muhammad itu diutus itu kan itu mama karimah akhlak, nyempurnakne akhlak. Nyempurnakne akhlak, enggak membentuk akhlak.
Jangan berpikir bahwa Nabi Muhammad itu bentuk akhlak, kelayapan di nggone apa? Di nggone arepe nyebut anu kok esabiek gak penak. Arep di nggone perempuan lucah atau di orang yang maling morok di nggone rampok dolan di penjara-penjara, enggak ada ceritanya. Penjara-penjara itu gak tahu diparani Kanjeng Nabi, akhirnya ditokne karo Siapa lali ta? Akhirnya kan sing disesalkan ditok-tok nih itu. Jadi Kanjeng Nabi itu diutus menyempurnakan akhlak, bukan membentuk akhlak. Jangan salah. Enggak mungkin perampok itu dikai tauhid gitu loh ya. Enggak mungkin uang korupsi itu untuk tauhid. Karena Nabi mesti ditunda. Kanjeng Nabi kalau pengen nyuwun ilmu sakit menauhidkan pangeran, sakit kenal kali pangeran. Lah gaweamu apa bentinten kula ngerampok. Kadang-kadang nggih ngutil. Nggo nyopet, enek neh moro. Lah gaweamu apa kok kowe pengen nyuwun ilmu tauhid. Kula niki koruptor. Ya saya dimarani dhisik. Nek wis akhlakmu apik, nek wis becik engkau moro rene neh, kemudian kau poso tobat, engkau tak buka tentang ilmu kan gitu. Maka sempurnane ikut sempurna perilaku yang baik itu dengan bertauhid. Maka syariat sholat, poso, zakat, kaji, bersosial, bermasyarakat, bagusi akhlak, ini syariat semua. Yang inti tekanan perilaku syariat itu pertama adalah membentuk kepribadian karakter sebagai manusia, berproses kembali kepada Allah, berku sadar sebagai hamba. Jadi orang itu nek gak duwe rasa butuh fakir, antum fuqara ilallah, gak ada rasa butuh, itu akan berat. Kowe iki ngekeki ngombe, nek wong iki ora butuh, tangeh lamun gelem mampir ngombe. Piye supaya butuh antemen sak gelase. Kan gitu. Mergo nek wis kejet-kejet mesti diombeni kan ngono ta. Kan gitu. Mula iki karo Gusti Allah ki ngono iki. Padha ora butuh, rumangsa sehat. Ha, iki dislentiki karo Gusti Allah ki. Awale corona, ki engko terus kok dislentik kupingnya abang barang gak kroso panggah kemlelet, itu akan diterus nih engko nganti rodok meh kiyer-kiyer semaput, terus ditangek nih diombenian gitu. Gak gelem diombeni tutuk buatuke kan gitu, kira-kira kan ngono. Dan syariat iki enek sing duwe usikum bitaqul azza wa jalla wa sama wa ta'at wa ta'amaru alaikum abdun. Takwa sira marang pangeran kanthi sak teman-temane takwa, bertakwalah kamu kepada Allah. Mohon maaf, ini banyak yang dari luar. Saya itu di messenger, sering di messenger itu diprotes, campur we diprotes. Aja basa Jawa to Pak Yai, kula mboten dong. Enak sing rada disindir rada tajem mek. Napa nika? Kamus basa Jawa niku angel, kamus bahasa Jawa itu sulit katanya, enggak ada. Lebih baik kalau kamus bahasa Inggris ada katanya gitu. Disindir. Tapi ini jenenge cangkem iki pakulinan ta. Wong omah iki wong Jawa Timur. Jadi syariat. Jadi semua syariat itu sebenarnya interaksi komunikasi kehidupan bersosial ini. Untuk itu pembentuk secara pribadi utuh dan pembentuk kehidupan sosial. Maka kemarin saya matur, bohong wong poso, salat, zakat ning sering ngundat-ngundat, wae gak tak kei zakat, wae kaliran, wae gak iso mangan, wae kan gitu. Iki
gak sah itu posone. Kemudian salat Allahu Akbar, salat kaya aku lho, wong salatmu kok enek takbiratul ihram iki kurang ngene, sing ditampa iki sing ngene. Ora enek sritane digene hadis kuwi salat tertib ki mesti ditampa, enggak. Iku mung syarat wajib rukun sae salat. Tapi ora unine kurang ngene. Ditampane salat ndak. Dong. Iki mung sah rukun wajib sah salat gitu loh ya. Wis salat Isya, duhur, maghrib, asar. Kadang nek gak dong enak sing dilewati, kayak kita kan tarawih kan rada kita ringkas, gak nganggo gak 2 rakaat. Lha nek enak sing nglali gak nganggo atahiyatul awal. Tahiyat awalnya enggak langsung akhir. Entuk sapa sing larang? Oh. Wong pada dasarnya kan tahiyat akhir sing pokok toh. Sing pokok tak akhir. Mergo nek kanggo akhir gak rampung-rampung kowe. Ngopo kok tahiyat akhir kok wajib? Ya gak rampung-rampung nek kowe iki gak tahiyat awal itu enek maksud enek simbole, itu kan sunnah muakkad, tapi kan itu kan tetap sunnah gitu. Itu tuh syarat sahnya sholat takbiratul ihram, iki gini apa gini itu sah gitu loh. Tapi yang menjadikan ditompo itu bukan itunya, tapi hatinya. Hati ki perintah Gusti Allah ki saat kita sholat itu zikir. Saat kita sholat ku zikir, itu perintah Gusti Allah. Mula enek sampai enek hadis qudsi, tarkus sholah wajibun kafi'lihi. Wajibe sholat kuwi padha karo wajibe ninggalke sholat, utawa wajibe ninggalke sholat ki padha karo wajibe nglakoni sholat. Bingung toh? Bingung. Mula terus akhirnya ini hadis palsu gitu, akhirnya kan dikomentari itu. Wah, itu sokeh banget ya itu. Kalau membaca hadis Bukhari Muslim terbitan Beirut tahun 1820, masih banyak hadis yang sekarang itu banyak yang dihilangkan. Jadi pada saat ngapa kok tarku salat wajib kafilihi, kowe ki nek numpak montor, nek jek belajar ya, nek numpak motor ojek belajar kuwi mesti antarane starter, setir, kopling, apa nih, rem, kuwi mbok pikir dadi klek kan gitu ta. Gak mesti gak adoh, paling mumpung lapangan wae. Wong jenenge belajar, kuwi nek mobil, ya ta. Dadi mobil rasa didelok personel lenge. Klek kok gak mlaku-mlaku. Handrem kan gitu. Mas, handremnya urung kan gitu. Kuwi wong belajar kuwi. Iku nek wajibe padha karo ninggalke. Nek wis kowe numpak mobil tinggalen, angen-angene mobil iki kopling tinggalen. Wis otomatis klek ngono wis ta. Wis ora mikir ki mung pira ya wisan ya wis 4 pojok 3 ya. Enggak. Wis. Sing mbok pikir ki konsentrasine ati nuju omah, ndi sing mbok tuju. Kowe ki nek arepe tuku beras, budal tuku beras, aja mikir kopling gak teko nggon kowe. Klek ora teko nggon, wis to, teko rumah sakit. Ke rumah sakit. Untuk wajib ninggalke salat padha karo wajib nglakoni salat. Salat kuwi ora mikir iki wis mepet burung, ngene apa wis ra perkara. Nek ati niki hadir ning Gusti Allah apa ora?
teko nggone Gusti Allah ora enek zikire ora, nek gak enek zikir mergo zakar. Gitu lah. Ki sing genah kene ya. Itu nek gak enek zikir kan balikane. Jadi pada saat semua syariat itu adalah ada tatanannya, pasti pembentuk kepribadian, membentuk ndadekne rukun. Ndadekne rukun. Seneng tolong tinulungan itu sisi syariat. Maka sampai tadi yang di depan saya matur di hadis usukum bittaqwa azza wa jalla wa sama wa ta'at dan seterusnya itu, dan sapa wonge ora kenal karo ta'amaro yang ada di antara kamu sendiri, ta'amaro walau dia seorang budak, ini menunjukkan silsilah enggak terputus. Maka mimaisah kehidupan dari kehidupannya itu pasti berada di dalam kesusahan, kegundahan, kebingungan, karena nggak ada kepastian. Fa'alaikum bisunati wa sunatul khulafa'ur rasyidin adu alaihi bina wajid. Lah ini yang berkaitan dengan bid'ah itu di sini. Bid'ah itu apa toh? Perilaku tanpa tuntunan Kanjeng Nabi, perilaku tanpa kepethuk karo Kanjeng Nabi atau yang mewakili. Janjane kalau melihat sunnah. Fa'alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin adu alaiha binawajid. Nek orang ngono ikut dikarani bid'ah, kulat bid'ah dolalah, kan begitu toh. Setiap bid'ah dolalah itu finar. Nanti ada saat nek gak ketemu Kanjeng Nabi mesti rekayasa. Wes to sak hebat-hebate wong lah melalui Gramedia, kemudian maca kitab jret rekayasa tak akhirnya kan gitu. Nek ketemu Kanjeng Nabi disokake jenenge. Niki laras mboten Nabi. Lah kon di kula-kulaan hadis panjenengan nek Kanjeng Nabi. Kan iki itu Kanjeng Nabi mesti kaget. Lah kok kulaan di Gramedia omong aku ngono. Lah wonten bukunipun, nek pamane ngono tenan ya, upama lho upama nek Kanjeng Nabi no kira-kira piye? Wae pedhok di dalan sempangan. Arep ndile badhe teng Gramedia Kanjeng Nabi. Lihat nyapa? Kulaan hadis apa? Hadisnya jenengan kan gitu. Kira-kira Kanjeng Nabi cekikian kira-kira. Gila ki wong ki piye gila kena. Kulaan rono. Engko teko terus rumangsane entuk dewi Kanjeng Nabi. Itu iki guyon ya, guyon maton. Jadi itu enggak salah pada saat kita mengetahui posisinya. Di syariat ada 4 hal. Jadi syariat itu perilaku apapun yang dilakukan di dunia ini, perilaku lahiriah kita ada yang ritual, kesepakatannya mahdoh disebut, ada yang ghairu mahdoh. Hadis itu syariat. Jadi negakkan syariat itu intinya wala tatafaroku. Nek kowe jenggot ya jenggoten, kuwi nek iso ndadekne rukun ya ora apa-apa. Nek jenggoten ndadekne tukaran krek wae gitu loh, penak ngono lho. Ayat iki ngono kok. Tegaknya syariat itu adalah tidak berpecah belah. Goro-goro jenggot kowe kok lok-lokan ya dikerek. Lah itu kan sunah Kanjeng Nabi. Mahir men sunah kok mong masalah rambut. Jadi ini pada saat kita berbicara perihal rasional gitu loh ya, marai ditambah-tambahi anu sih per rambut ki enek widodari kating gelantung gitu loh marai gitu. Tidak singgote wakeh widodarine wakeh. Nah, kita lain kali kita ngomong apa itu widodari. Tapi bukan masalah fisik ya, bukan masalah fisik, karena surga intinya juga bukan masalah fisik. Itu perihal kaitannya dengan syariat.
yang intinya adalah ada pemiliknya. Semua para nabi wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Kemudian pembentuk kepribadian fakir mesti andap asor, akhlak, beradab. Tidak akan menilai, berprasangka, menjatuhkan, mengolok kepada orang lain. Bahkan saat ada iri dan dengki, saat ada kebencian akan diimpet, dikendalikan. Saat apalagi dendam dikendalikan, nggak senang dikendalikan. Karena perilaku itu adalah perilaku-perilaku tatanan syariat yang dapat menggalangi proses kembali kepada Allah. Kalau kita nggak senang, kita dendam, bukan karena subjek, tapi karena pelurusan kebenaran. Tapi tindakannya juga bukan tindakan kebencian. Kalau seseorang itu jelas melakukan kesalahan yang merusak atau membunuh, baru kita melakukan tindakan. Nek mung perkara mangan driji telu sunah enek sing nganggo sendok, terus kemudian didalili mangan sing becik ikuti sunah Kanjeng Nabi itu enggak pakai sendok, ning nganggo tangan telu, mongko sing dipangan soto. Lah itu pada saat ngikuti sunah mongko sing dimakan ke soto telu, kemudian akhirnya golek sendok, ning didalili Kanjeng Nabi ku nek dahar ora tau nganggo sendok, ning nganggo driji telu, mongko sing dipangan pas kondangan rawon ya. Iki ra kenek-kenek mesti itu. Tapi wong jenenge sunah ya kudu ditutne, ra ketang wong entuk sak upa sing nemplek ndek gone kene, nek mangan gak ngene. Ngene. Jikuki upa sing nemplek ndek. Ganjaran ki apa to? Pahala ki apa? Enak waktu dhewe iki menggok ngerti anu. Kita seharusnya sudah tidak zamannya lagi kita hanya berbicara pahala surga tanpa makna, tanpa mengetahui maksud dan tujuan makna di balik ayat ini. Kita sudah saatnya kita ojo mandek di kono wis wayahe diteruske. Sudah saatnya sabiqillah mafis samawati war'at wa huwal azizul hakim. Ini sudah saatnya kita untuk mengimplementasi ayat ini. Ya ayyuhannas ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabrun maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Iki wis saatnya ini kita fahami. Saiki krasa pemahaman kita selama ini dalam beragama iku ngaji pahala, sholat pahala, tengok-tengok pahala, kan gitu toh. Saking nek corona gudang-gudang mulai kentekan stok do keluwen, iki wis enek wong keluwen, malah enek wong Tulungagung tanggane istri itu sampai sekarang lagi metu ke rumah sakit srewegep ngajine katamane sregep banget, salat tahajute sregep banget, bakul bakso ning saya jeblok ora saya untung, aku ki wis ndonga ya salat tahajud ya salat duha arepe budal esuk arepe giling ning kok nyatane kok rezekiku kok seret, akhirnya anyel Gusti Allah diseneni, akhirnya gak sholat, gak poso, gak zakat, itu mutung. Mergo Gusti lagi didikte mau niki padha karo karepku kan ngono ta. Jadi bukan kita menyelami kemauan Tuhan, tapi Tuhan itu supaya mengikuti kemauan kita kan gitu. Menungso kan hebatnya di situ. Jadi maunya kan Gusti Allah itu mengikuti kemauannya manusia. Itu kelebihannya manusia, kekurangannya Tuhan berarti ya. Kekurangannya apa? Gak mau tahu kemauannya manusia gitu loh. Itu padahal
kita itu dalam berproses kembali kepada Allah, kita sadar sebagai hamba Allah. Karepe iki ujian li kaila taksau, apapun kejadian sulitnya keperilaku, wala tafrahu bima atakum, semua yang dilakukan ini adalah untuk ujian, menguji supaya kamu tidak berbangga-bangga terhadap apa yang kamu peroleh dan tidak putus asa saat kamu apa yang kamu inginkan itu luput dari kamu, supaya kamu itu mendekat kepadaku, kan gitu tuh, sehingga kamu kenal kepadaku. Perintahnya kan begitu. Jadi uang gini arep dicedhek nih Gusti Allah itu memang duwe ciri rata-rata ya memang akeh cobaan gitu loh ya. Akeh cobaan. Jadi nek penak terus malah hati-hati ya. Nah, coba. Gitu. Cobaan ya kisah Allah zamane kan gitu. Ujian sejauh mana kita iso ndodo. Saya tutup dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alamal bil qalam, 'alamal insan ma lam ya'lam. Ini sebenarnya berlaku syariat kehidupan kita di dunia ini untuk Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu, mendengarlah dengan nama Tuhanmu, cermatilah dengan nama Tuhanmu, analisa dengan nama Tuhanmu. Tapi maksud saya yang dikatakan Iqra dengan nama Tuhanmu bukan berarti kowe iki kemudian didinding gowo tak baleni sing wingi ben panggah gawe perumpamaane ben gak terlalu menggak-menggok. Ora kok berarti kowe iki nunggu omah padha karo wong ki nek mung metu kok omah bareng karo Pak Lurah kowe kemudian mung nggawa plakat. Akeh wong ki bismillah itu kan fahamane ngono. Dadi ki tulisane Lurah Tanjung Nganom. Jadi wis rumangsa karo Pak Lurah ngedep bupati. Lah kowe takon wis nggone Pak Lurah sampun. Lah ndi buktine niki plakate kula cepot kala wau kan gitu. Kula pun kalih Pak Lurah. Nah, saksuwe ini kan memahaminya begitu. Bismillah itu dengan nama Tuhan, nama Allah. Jadi Allah ditulis kemudian disai, cek gitu loh. Sing diwe jeneng Allah gak genah. Lurah iki ra roh. Kenal gak karo Pak Lurah? Mboten, tapi aku wis nggawa plange Pak Lurah. Saksuwe niki orang beragama itu sistem plang. Jadi Iqra bismi bersama dengan isim, tapi ba itu menunjukkan bukan masalah bis dengan isim, tapi dengan si pemilik isim itu pada saat ada bak majrur, bak bersama isim, bersama sang punya nama. Iqra bismi rabb bersama dengan yang punya nama Tuhan, yang bersama dengan yang punya sistem, karena Rabb itu sistem kehidupan ini menuju kepada Allah. Iqra bacalah, Iqra itu perintah, perintah itu berarti kompleks, komplit, dan saat ini mudhari abadi. Pada saat kita Iqra bacalah dengan nama Tuhanmu. Cuman tafsirannya tapi sudah dirubah ya, tapi masih ada yang menafsiri Iqra dalam kurung Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan nama Tuhanmu. Neng terbitan-terbitan sekarang sudah dirubah, mulai berpikir rasionalnya mulai ada, tapi mulai bingung. Jadi nek we maca biasane nek nek ngaji Iqra itu membaca Al-Qur'an. Leres ta? Iqra bacalah. Iqra ki ayat pertama. Urung enek buku Quran. Ngerti ra? 30 juz ki rong enek. Kuwi rong enek. Jus tomat, jus pelem iki rong enek. Mergo wong saiki ki nek gawe jus golek dalile sik, dalile rong enek ya ora iso ngombe jus. Ngono lho ya. Gitu. Iki arep mangan iki haram apa ora yang golek dalile sik. Kowe aja buka nek ora dalile. Itu ya. Itu Allah itu murka benci mereka yang tidak menggunakan akal gitu ya.
Jadi Al-Qur'an iki urung enek. Pangapunten sing diarani buku lho, nek Qur'ane wis enek jane, tapi buku kuwi urung enek. Wong kuwi Nabi sedo wae urung dibukokne kok ya. Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Bacalah kehidupan kamu, bacalah kelahiran kamu, bacalah bagaimana supaya kamu dalam keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Iqra dengan sebuah sistem. Iqra bismi rabb. Kehidupan itu pasti berada di dalam sebuah sistem. Allah nggak nampak maka gawe wakil, yakni malaikat Jibril. Sapa malaikat Jibril? Gurune Nabi Muhammad kan gitu toh. Itu malaikat Jibril. Iqra bismillah. Malaikat itu hak Tuhan sendiri, mung sak dremo nglakoni ora wani ngaku gede-gedene dosa, sak gede-gedene dosa, sak gede-gedene murtad jahanam dhisik dewi. Mula diarani malaikat. Jibril iku menjabarkan tentang bertauhid, piye carane bertauhid, apa itu hidup, bagaimana hidup dan kembali kepada Tuhan. Eli itu tentang Tuhan. Malaikat Jibril itu hak wilayah cakupan Tuhan sendiri. Iki kok wani ngaku sak gede-gedene dosa, sak gedene murtad, saiki uga nek ngaku mati wani ngaku selama 40 hari mesti diambil dalam janji, itu pasti. Kemudian ning ora dilakoni ya dosa. Maka disebut malaikat Jibril. Sopo? Ya gurune, ya menungso. Digawe saka cahya. Iya ya wong duduk fisike kok. Wa ma Muhammadun rasul, wa ma Muhammadun ila rasul. Wa ma Muhammadun ila rasul qad khalam rusul. Aja mbok delok fisike. Nabi Muhammad itu sebagai nur Muhammad, cahya gitu loh ya. Cahya. Ning nek ngomong-ngomong karo cahya ya lucu nek cahya mbok pandang kuwi kan. Ya budirogane aja difahami ben enggak kultus gitu loh ya. Bisa menjadi kholak Rob yang menciptakan. Kholak itu begini, di dalam sistem menjalani hidup dan kehidupan ini aladzi kholak. Kholako itu makna kholako itu duduk bim salah bim sadurunge ora enek. Muncul bukan begini. Yang namanya kholaqah itu diciptakan. Allah khalaqas samawati, Allah menciptakan langit dan bumi bergantinya malam dan siang. Itu ora tiba-tiba. Kejaba nek kowe turu ket isuk. Loh, agama turku awan turu kok bengi peteng ya kan gitu. Itu jenenge wong ngelindur. Jadi dikatakan kholaqah itu proses. Seperti fayakun proses itu. Jadi menciptakan manusia dari tanah. Allah itu menciptakan manusia dari tanah. Apa bukti nih? Sing mbok pangan kabeh ki sangka lemah. Kabeh ki sangka lemah. Mbok selaki po? Dili kondi. Dili berasal dari tumbuh di tanah pari, tanah jagung, tanah polo pendem, kabeh kita tuh memakan dari tanah. Maka dikatakan manusia tak insan itu mintin min sosol khamai masnun min turab, dari tanah liat yang diberi bentuk. Tapi aja mbayangke kemudian Gusti Allah di sawah ngotet dolanan dut kan gitu, gawe Adam, enggak begitu gitu ya. Itu dikatakan Iqra bismi rabbil ladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia al insan min 'alaq. Alaq itu kesaling ketergantungan. Alaqun itu kesaling kebergantungan, komunikasi, musyawarah, ilik kenilean, belajar sing gak iso supaya iso takok kancane, sing iso ngekek ngerti sing gak iso. Alaqun min alaq Iqra wa rabbukal akram. Bacalah itu semua karena kemuliaan itu milik Allah. Jangan dibatasi karena gengsimu, iri dengkimu, merasa agungmu, merasa pintermu.
Iqra wa rabbukal akram, dalam sebuah sistem untuk berproses menjadi lebih baik, tanggalkan semua ego, keakuan, nafsu, tanggalkan, maka Allah akan memberikan anugerah yang tak terhingga kepada hamba. Alladzi alamal bil qalam, karena Allah telah memberikan kolam, pena-pena yang itu yang telah ditulis oleh Allah. Al-insana malam ya'lam, yang pena dan tinta dan lembaran bumi, maka tulislah cara kamu menulis, menanam, melakukan pemberdayaan, melakukan budidaya, kemudian rekam sebagai sebuah pengalaman kehidupan, experience kamu. Itu adalah di lembar-lembar dada, di lembar-lembar pikiran Anda untuk membentuk kepribadian sebagai manusia. Pada saat alladzi alamal bil qalam, yang menjadikan segala sesuatunya dari tidak tahu menjadi tahu. Karena di dalam kita bisa obah, bisa osik, bisa bernafas, bisa melihat, itu karena ada Allah. Ada juwilannya Allah di dalam diri. Ada fitrah yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak, sehingga kita bisa bergerak. Kemudian kita dipinjami daya kuatnya Allah, ruh dari Allah, sehingga bisa melihat, bisa mendengar, itu dipinjami nafaktu miruh, sak tak tiup keruh. Fatoronas alaiha, itulah fitrah manusia yang saya letakkan kepada kamu. Fitrah itu dari ingsun, dari Allah piyambak. Maka saat demikian menjadi kita melaksanakan tatanan syariat yang makdoh, membentuk kepribadian secara karakter, secara individual, untuk membentuk kepribadian manusia yang mengenal hakikat dirinya, mengenal potensinya dengan akhlak dan adab. Kemudian khalaqal insan min 'alaq, kehidupan sosial yang harus dibangun, interaksi, komunikasi, pinter ngalah, ilik kinelean. Kemudian maka inna a'tainakal kautsar, maka menjadi jelas sesungguhnya telah ditampakkan telaga kautsar, anugerah. Maka fasoli, kerjo, ambilan, berdayakan, lirabbi fanhar, tapi dengan berani membedah dadane dibedah, garudo nyigar njero dodo, maka akan memancar, sehingga untuk menjadi manusia dalam pengertian mandiri, tahan, dan berdaulat. Sehingga prosesnya ada lakon, dikatakanlah fasoli lirabbika wanhar, ada lakon, ada pitukon, gitu itu. Nah, saya kira begitu. Karena ini nanti juga dilanjutkan dengan berkah tajadud ilmu inaladhi yubayinaka, ada bayat. Bayat ini Quran itu wajib, tapi bayat dalam pengertian yang dari min rabbik, minal haq, dari al haq, sah, dalam satu sanad silsilah rantai marantai sambung gula mentah nggak putus sejak Nabi Muhammad bahkan sampai Nabi Adam, ditunjukkan keberadaan dia, balhuwa ayatum bayinah fi suduruladi utul ilma, dia untuk diletakkan di dalam dada supaya dia dapat dikenali yang punya nama Allah, sehingga semua aktivitasnya itu adalah aktivitas yang dikenal, sehingga mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup dan kemana kita hidup. Dilatih, dididik-didik, ya nggak bisa ujuk-ujuk sih, dilatih, dididik-didik bagaimana hati supaya selalu dalam zikir, selalu dalam zikir, ingatnya hati kepada dia, sehingga hadir di semua aktivitas yang kita jalani, sehingga menjadi obat, wasifat menjadi obat, wal huda menjadi hidayah, hudan
bahkan akan menjadi terang di semua aktivitas yang kamu jalani. Itu janji Allah. Makanya kalau namung sak dremi ngaturaken, kalau ngaku guru sak gede-gedene dosa, sak gede-gedene murtad, neraka jahanam dhisik dewi, hanya sak dremo nglakoni dawuh guru. Sama, semua begitu. Jadi beragama itu rasional, bukan sejarah legenda masa lalu, pamer ganjaran. Yang sak suwen iki kan Gusti Allah itu difahami dan para nabi itu difahami tukang janji. Berbuat terbaik ngene engkau entuk hadiah iki, berbuat ngene engkau entuk hadiah iki, kan gitu. Itu kan agamane bocah cilik. Itu agamane cah TK, nek poso diiming-iming, wis tuwek jenggoten barang jadi mang-iming yes. Masa permen entek nangis. Ikhlas ki ana ilmune. Itu saja podo kabeh bangun bebarengan kebersamaan, kemasyarakatan, bersosial dalam kehidupan. Semoga kita semua dalam ridho Allah, ampunannya, dan segera Allah singkirkan segala fitnah, segala ujian, segala bencana ya, sehingga ditampakkannya hak sebagai wujudnya hak. Ini sudah ketetapan, memang Allah kan tampakkan sakit karena ambigu beragama atau gandanya dalam beragama. Endi sing bener ki, wong wis bingung kabeh, maka Allah akan tampakkan endi sing bener endi sing salah. Wong iki nek perlu ki, nek pengen ndang cepet, nek perlu ndonga yusbih mubalah kabeh. Nek sing bener dadi tampakan, sing batil ndang nyingkrih kabeh gitu wis karuan. Gitu. Itu karena nek ngono ndang cepet, corona ndang deal rampung gitu. Nek kalau kita tuh ya memang spiritual butuh dibangun, untuk bangun spiritual, untuk ada yang sekarang ini ekonomi juga kelabaan. Ya gitu, karena ada acara lanjutan, ada kegiatan lanjutan. Mohon maaf atas segala sesuatunya, dan semoga kita dalam syafaatnya Rasulullah SAW dan mendapatkan berberan berkah salusnya pangestu guru wasithah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.